Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dalam kabar baik, bukan? Baik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah melimpahkan kesehatan bagi kita semua. Lanjut ke pertemuan ketiga, masih dalam materi komposisi fungsi. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat komposisi fungsi dan cara menentukan suatu fungsi jika diketahui komposisi fungsinya dan diketahui fungsi lainnya. Mengingat lagi yang kemarin, komposisi fungsi itu apa? G bundaran fx artinya fungsi G yang dimasuki oleh fx. F bundaran Gx artinya fungsi F yang dimasuki oleh Gx. Bagus kalau masih ingat. Nah, sifat-sifat fungsi komposisi apa saja? Yang pertama adalah sifat-sifat komposisi fungsi apa saja? Yang pertama, komposisi fungsi tidak berlaku komutatif. Artinya, kalau G bundaran F tidak berlaku F bundaran G. Kemudian sifat yang kedua berlaku sifat asosiatif. Apa itu? Kalau ada F bundaran G bundaran H, itu hasilnya akan sama dengan F bundaran G bundaran H. Dan sifat yang terakhir berlaku identitas. Fungsi F bundaran suatu identitas sama hasilnya dengan identitas bundaran suatu fungsi F atau sama hasilnya dengan fungsi F itu sendiri. Contohnya, kalau ada fungsi F 3x min 1, fungsi Gx 2x kuadrat plus 5, apakah G bundaran Fx sama dengan F bundaran Gx? Kita buktikan ayo. Yang pertama, G bundaran Fx artinya fungsi G yang dimasuki oleh Fx. Fx-nya apa? Fx adalah 3x min 1. Sehingga artinya fungsi G yang dimasuki oleh 3x min 1. Fungsi G apa? 2x kuadrat plus 5. Berarti X yang ada di sini nanti harus diubah menjadi 3x min 1. Sehingga 2 dikali 3x min 1 kuadrat plus 5. Kita uraikan dulu. 2, 3x dikuadratkan 9x kuadrat. 2 kali min 1 kali 3 min 6x. 1 dikuadratkan plus 1 plus 5. Kemudian masing-masing kalikan dengan 2 yang ada di dalam kurung. 2 kali 9 18x kuadrat. 2 kali min 6x min 12x. 2 kali 1 plus 2. Sehingga hasilnya adalah yang bisa dijumlahkan hanya 2 plus 5 yaitu 7. 18x kuadrat dikurangi 12x plus 7. Itu untuk G bundaran Fx. Sekarang kita coba menghitung F bundaran Gx. F bundaran Gx artinya fungsi F yang dimasuki oleh Gx. Fungsi Gx-nya apa? 2x kuadrat plus 5. Sehingga fungsi F yang dimasuki oleh 2x kuadrat plus 5. Sekarang bawa ke fungsi F. Fungsi F 3x min 1. X-nya ubah dengan yang ada di dalam kurung, yaitu 2x kuadrat plus 5.
kuadrat plus 5 dikurangi 1. Kalikan satu-satu yang ada di dalam kurung. 3 kali 2x 6x kuadrat, 3 kali plus 5 plus 15 dikurangi 1. Yang bisa disederhanakan adalah 15 dikurangi 1, hasilnya 14. 6x kuadrat plus 14. Yuk kita bandingkan. G bundaran fx 18x kuadrat min 12x plus 7, sedangkan f bundaran gx 6x kuadrat plus 14. Apakah sama? Ya, tidak sama. Jadi pada umumnya f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Dan itu artinya dia tidak bersifat komutatif. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ada fx x min 1, gx-nya x kuadrat min 1, dan hx-nya 2x plus 3. Mau kita buktikan apakah f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran h. Kita hitung dulu f bundaran gx. Artinya fungsi f yang dimasuki oleh gx. Gx-nya apa? Gx-nya adalah x kuadrat min 1. Sehingga fungsi f yang dimasuki oleh x kuadrat min 1. Bawa ke f, f-nya adalah x min 1, sehingga x yang ada di f diubah dalam x kuadrat min 1. X kuadrat min 1 dikurangi 1. Disederhanakan, x kuadrat min 1 min 1, ya, min 2. Itu f bundaran gx. Kita perlu melakukan lagi g bundaran hx. G bundaran hx artinya fungsi g yang dimasuki oleh hx. Hx-nya adalah 2x plus 3. Sehingga bawa ke fungsi g, x kuadrat min 1, x-nya berubah menjadi 2x plus 3. 2x plus 3 kuadrat dikurangi 1. Kita uraikan. 2x dikuadratkan 4x kuadrat, 2 dikali 3 dikali 2x 12x, 3 dikuadratkan 9 dikurangi 1. Yang bisa disederhanakan ini menjadi 4x kuadrat plus 12x, 9 dikurangi 1 adalah 8. Dan kita sudah menghitung yang di dalam kurung. Sekarang kita menghitung 3 komposisi. F bundaran G bundaran HX artinya fungsi FOG yang dimasuki oleh HX, karena dalam kurungnya ada di FOG. Fungsi FOG yang dimasuki oleh HX-nya adalah 2x plus 3. Fungsi FOG yang mana? Nih, x kuadrat min 2, berarti x-nya diubah menjadi 2x plus 3. Kuadrat dikurangi 2. Diuraikan, 2x dikuadratkan 4x kuadrat, 2 dikali 3 dikali 2x, 12x, 3 dikuadratkan 9 dikurangi 2. Yang ini bisa disederhanakan, sehingga nanti hasilnya 4x kuadrat plus 2x plus 7. Itu yang A. Sekarang yang B. F bundaran G bundaran HX. Artinya fungsi F yang dimasuki oleh G bundaran HX. Fungsi F yang dimasuki oleh apa G bundaran HX? 4x kuadrat plus 12x plus 8.
fungsi f itu sendiri apa? X min 1. Berarti x yang ada di sini diubah menjadi 4x kuadrat plus 12x plus 8. Jadinya 4x kuadrat plus 12x plus 8 dikurangi 1. Disederhanakan menjadi 4x kuadrat plus 12x, 8 dikurangi 1, 7. Coba bandingkan, apakah sama hasilnya? Ya, sama. Oleh sebab itu, untuk 3 fungsi komposisi, dia berlaku sifat asosiatif. Karena F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX, maka dia bersifat asosiatif. Contoh yang ketiga, identitas X atau X. Kemudian diketahui Fx adalah X kuadrat dan Gx adalah X plus 1. Tentukan F bundaran Ix dan G bundaran Ix, I bundaran Fx dan I bundaran Gx. Ix tadi artinya adalah X itu sendiri, maka F bundaran Ix artinya fungsi F yang dimasuki oleh Ix. Nah, kalau Ix-nya adalah X, berarti F bundaran Ix ya tetap dirinya sendiri, yaitu X kuadrat. Begitu juga G bundaran Ix, artinya G itu sendiri, yaitu X plus 1. Bagaimana dengan I bundaran Fx? Fungsi I yang dimasuki oleh Fx. Fungsi I-nya adalah X, sedangkan fungsi Fx-nya X kuadrat. Ya berarti hasilnya X kuadrat. I bundaran Gx, fungsi I yang dimasuki Gx. Gx-nya X plus 1 masuk ke dalam X. Hasilnya sama dengan Gx, yaitu X plus 1. Dari sini didapat kalau I bundaran Fx sama dengan F bundaran Ix, X kuadrat, X kuadrat. I bundaran Gx sama dengan G bundaran Ix, X plus 1, X plus 1. Berlaku sifat identitas. Kalau tadi sudah belajar mengenai sifat-sifat fungsi komposisi, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan suatu fungsi kalau diketahui komposisinya dan juga fungsi yang lain. Contoh 1, jika diketahui Fx sama dengan 3x min 1, F bundaran Gx sama dengan x kuadrat plus 5, tentukan Gx. Jadi, disuruh menentukan suatu fungsi, sudah diketahui komposisinya dan diketahui fungsi yang lain. Bagaimana cara mengerjakannya? Kembalikan ke bentuk dasar F bundaran Gx. F bundaran Gx artinya fungsi F yang dimasuki oleh Gx. Di soal sudah diketahui nilainya adalah x kuadrat plus 5. Gx-nya apa? Gx-nya yang ditanyakan. Berarti masukkan ke dalam fungsi Fx. Tapi karena Gx-nya belum diketahui, maka x yang ada di dalam Fx diganti menjadi Gx. 3 dikali Gx min 1 sama dengan x kuadrat plus 5. Akan kita jadikan Gx sendirian di sebelah kiri, berarti yang pertama kali kita lakukan memindahkan min 1 ke sebelah kanan. 3 dikali Gx sama dengan x kuadrat plus 5 min 1 dipindah menjadi plus 1. Masih menyisakan 3 di sana. Kita sederhanakan dulu. 3Gx sama dengan x kuadrat plus 6. Sehingga kalau Gx saja semuanya dibagi dengan 3 menjadi sepertiga x kuadrat plus 6.
Contoh kedua, dengan kasus yang berbeda, diketahui Gx sama dengan X plus 9, F bundaran Gx sama dengan sepertiga X kuadrat min 6. Yang ditanya Fx-nya. Kembalikan ke fungsi F bundaran Gx, yaitu fungsi F yang dimasuki oleh Gx. Di soal sudah dijelaskan nilai dari F bundaran Gx adalah sepertiga X kuadrat min 6. Fungsi F yang dimasuki oleh Gx. Dalam hal ini Gx-nya sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah fungsi F-nya. Saya tukar posisinya biar enak dilihat. F X plus 9 sama dengan sepertiga X kuadrat min 6. Itu kalau X plus 9. Kalau Fx saja bagaimana? Langkah yang paling mudah adalah memisalkan yang ada di dalam kurung sebagai U. X plus 9 sama dengan U. Berarti kalau saya hanya butuh X saja, plus 9-nya saya pindah ruas ke kanan. X sama dengan U plus 9. Setelah memisalkan ini, kita akan mengubah Fx plus 9 sama dengan sepertiga X kuadrat min 6 dalam bentuk U semuanya. Gimana jadinya? Fx plus 9 berubah menjadi U, karena X plus 9 sama dengan U. Sepertiga tetap sepertiga, X-nya diubah menjadi U plus 9 kuadrat dikurangi 6. Fu sama dengan, kita uraikan U min 9 kuadrat. U dikuadratkan U kuadrat, 2 kali min 9 kali U, min 18U, min 9 dikuadratkan plus 81 dikurangi 6. Sehingga kita kalikan satu-satu, sepertiga X kuadrat, sepertiga kali 18 atau 18 dibagi 3 adalah 6. 81 dibagi 3 adalah 27 dikurangi 6. Disederhanakan lagi menjadi sepertiga U kuadrat min 6U 27 dikurangi 6 adalah 21. Setelah sudah berubah menjadi U semuanya, maka bisa dijadikan X. Fx sama dengan sepertiga X kuadrat min 6X plus 21. Ya, hari ini sudah selesai kita belajar mengenai sifat-sifat komposisi fungsi dan cara menentukan fungsi jika diketahui komposisinya dan fungsi lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.